Shalom, saya menyapa semua pemirsa TVRI yang saat ini sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat yang Maha Kudus dengan membawa pujian dan penyembahan kita. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari dengan segenap hatimu sama-sama kita nyatakan, bagaikan tanah kering yang merindukan. Bagaikan tanah kering, amin Tuhan, yang merindukan air. Oh, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Sebab kami rindu Tuhan, ku rindu selalu, amin, hadir-Mu di hidupku, memulihkan setiap kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
Bapa, kami datang hampiri takhta-Mu yang kudus. Dikuduskanlah nama-Mu sebab Engkau kudus. Siang hari ini di mimbar agama Kristen TV Bali ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dari pelayanan ini. Awal, pertengahan sampai dengan akhir hanya boleh terjadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami buka pelayanan mimbar agama Kristen ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari dari awal kita nyatakan, biar Roh Allah yang hidup itu memenuhi setiap kita, amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, amin Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Mari lebih lagi nyatakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Mari lebih lagi nyatakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat
Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siang hari ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan di mimbar agama Kristen TVRI Bali. Saya berharap saudara pemirsa di mana saja berada, mari kita sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita lengkapi dengan doa. Sehingga firman yang saya sampaikan ini benar-benar akan tertanam di setiap hati saudara pendengar di mana saja berada. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba tahu bahwa hamba penuh dengan segala macam kekurangan. Tapi biarlah Tuhan dengan kekudusan-Mu Engkau melengkapi hamba. Perkenankanlah hamba menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat mimbar agama Kristen ini. Sehingga semua pemirsa yang mendengar dimanapun saja berada akan bertumbuh oleh pendengaran firman Kristus. Bapa, urapan Allah turun secara khusus kepada hamba-Mu. Sehingga hamba pada saat berkata-kata bukannya aku lagi, tetapi firman yang hidup itu ada di dalam kehidupanku. Berfirmanlah Bapa, karena semua kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Siang hari ini kami akan mendengar sedikit ringkasan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat saudara gairah terus, on fire terus. Karena hidup ini tanpa firman saudara akan mati. Firman itu dinamis saudara. Firman itu hidup. Dia adalah logos yang membangkitkan semangat setiap umat ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, sesuai dengan nats gereja kami JKIB PCC, saya ingin kepada saudara mengatakan bahwa mari kita baca dari firman Tuhan Alkitab di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan katakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan siang hari yang indah ini, saya mau katakan ada satu perikop, yaitu perikop Roh Penolong. Saudara tahu apa itu Roh Penolong? Roh Penolong yaitu Roh Kudus sendiri. Ini masih di dalam Paskah, ini masih di dalam acara dari Paskah satu paket, kematian Tuhan, sengsaranya Tuhan, kematian sampai pada Tuhan bangkit kemudian saudara, dan saya sedang menanti-nantikan kenaikan Tuhan ke surga. Dan saudaraku, pada saat Tuhan naik ke surga, firman Tuhan bilang apa? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu Roh Penolong. Roh Penolong itu adalah Roh Kudus saudara. Saudara, ini packaging Allah kita, Allah mana seperti Yesus Tuhan saudara. Allah mana seperti Yesus yang saudaraku mempersiapkan diri, dan saudara itu spesial di mata Tuhan. Oleh karenanya saudara, waktu saudara diciptakan dari debu tanah, ada roh yang Tuhan hembuskan kepada saudara, dan saudara dan saya dapat hidup dalam pertumbuhan. Tuhan berpikir, Yesus berpikir bahwa tidak cukup napas kehidupan atau roh kehidupan itu saja. Tetapi Tuhan juga akan mempersiapkan dan melengkapi saudara dengan roh penolong. Yang namanya roh penolong dalam bahasa Yunani adalah Parakletos. Parakletos itu artinya terus berjuang membela dan menolong. Itulah Parakletos. Dalam Indonesia dia adalah roh penolong. Roh penolong ini saudaraku akan membuat saudara dan saya senantiasa bergairah. Tanpa roh penolong saudara dan saya tidak mampu melakukan apa-apa di bumi ini. Tanpa roh penolong saudara dan saya tidak pernah bisa berpikir baik. Tanpa roh penolong saudara tidak bisa bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu unik. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Sang Pencipta saja yang sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan konsep kebenaran itu sendiri. Nah saudaraku, ada 3 bagian yang ada di dalam setiap kehidupan yang harus kita lalui day by day. Hari lepas hari. Tanpa 3 prinsip konsep kebenaran firman Tuhan ini saudara dan saya tidak mampu melakukan kehidupan dengan baik. Parakletos atau roh penolong ini membuat saudara satu,
mampu berpikir dengan jernih, mampu berbicara kebenaran firman dengan siapa saja. Kebaikan itu lewat tutur kata dengan baik. Dan yang ketiga, bertindak sesuai dengan kehendak yang Tuhan berikan kepada saudara lewat Roh Penolong itu tadi. Nah saudara, tentunya yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan, bukan dengan kehendak hati saudara sendiri. Walaupun, dengar baik, walaupun di dalam kebenaran firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 4, Tuhan bilang begini, bagian B, roh yang ada di dalammu itu lebih besar dari roh apapun yang ada di muka bumi ini. Tapi Tuhan tahu setiap kelemahan manusia dalam menapaki hari-harinya pasti tidak sanggup. Oleh karenanya Tuhan bilang begini, Allah kita Allah yang wow, buat saya senang dan saya bangga punya Yesus secara pribadi. Tentunya saudaraku, Roh Penolong ini diutus oleh Bapa dari surga untuk saudara untuk apa? 1, menyertai saudara dan saya. 2, menolong saudara dan saya. Dan yang terakhir, menghibur saudara dan saya. Waktu saudara dirundung masalah, waktu saudara dirundung duka yang begitu besar, ada Roh Penghibur. Jangan pernah saudara takut. Roh Penolong ini siap membantu saudara di mana saja saudara berada. Supaya apa? Supaya saudara dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Setiap orang percaya dalam setiap perjuangan hidup selama berada di muka bumi ini butuh yang namanya Roh Penolong. Tadi saya sudah katakan saudaraku, bahwa tanpa Roh Penolong saudara dan saya tidak mampu melakukan apa-apa. Pikiran kita picik, kita tidak tahu bergerak dengan dari mana awal kita harus ngomong, dari mana awal kita harus bicara, dari mana saja saudaraku. Namun ada satu hal yang saudara harus catat dalam kehidupan. Waktu Yesus datang dan tinggal di hati saudara, Yesus memberikan Roh Penolong itu supaya saudara dan saya mampu melakukan segala sesuatu pada waktunya indah. Haleluya, haleluya. Amin saudaraku. Ada satu ayat. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, ini terjadi selama-lamanya dalam setiap kehidupan orang percaya yang mengaku dengan lidah bahwa percaya kepada Tuhan Juru Selamat itu. Waktu saudara mengaku, aku percaya kepada Tuhan dan sebagai Juru Selamat, maka Tuhan lengkapi ini. Tuhan beri Roh Penolong. Karena Roh Penolong itu yang sanggup membuat saudara dan saya terus berjalan, menjejaki hari lepas hari dengan situasi damai sejahtera, situasi yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Saudara galau dan lain-lain karena ada Roh Penolong. Saudaraku, Roh Penolong ini unik. Suatu waktu saya berada di ambang pemikiran yang membuat saya hampir terpuruk karena pemikiran saya sendiri. Lalu saya berpikir, iya ya, saya kan punya Yesus. Kenapa saya tidak lari pada Tuhan? Tadinya saya sudah berpikir untuk lari kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Tapi saudara tahu, Roh Penolong itu sendiri yaitu Roh Kudus yang mengingatkan saya, yang datang berbisik dalam kehidupan saya. Hambaku, mari datanglah kepada engkau yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah di situ saya sadar, oh iya ya. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan berikan roh itu kepadaku. Biar itu tinggal terus dalam kehidupan saya. Supaya kehidupan saya ini maksimal. Saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang di mana saja saya berada. Ini saudaraku, ini yang menjadi trennya orang percaya di dalam hidup hari lepas hari. Satu hal yang membuat roh ini selalu tinggal. Saya mau ingatkan, kalau saudara sudah memegang erat roh kehidupan yaitu Roh Penolong ini, saudara jangan pernah berpikir lagi untuk keluar dari rel. Kalau saudara keluar dari rel kehidupan, maka saudara akan terseok-seok, saudara tidak bisa buat apa-apa. Karena Roh Penolong itu sudah tidak bisa bekerja dengan maksimal. Tapi saya mau sampaikan bahwa waktu saudara tinggal di dalam Yesus, saudara bisa berpikir, saudara bisa berbicara, dan saudara bisa mengambil keputusan dalam setiap tindakan saudara. Haleluya. Saudaraku, satu ayat yang sangat-sangat membuat saya senantiasa hidup.
Dan ini menjadi tanggung jawab saya selama saya di dunia. Ada relasinya dengan roh penolong yang Tuhan berikan. Saya merasa saya harus bertanggung jawab untuk roh yang sudah Tuhan berikan hidup di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya roh itu juga akan tinggal hidup di dalam keadaan, di dalam kehidupan saudara sekalian di mana saja saudara berada. Ya saudara, satu ayat firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23 katakan begini. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, siapa yang jaga? Apa Tuhan jaga? Tuhan satpam kita, Tuhan security? No. Tuhan memberikan ayat itu supaya saudara dan saya tertib dalam hidup. Arahkan hidup saudara sesuai dengan roh penolong yang Tuhan berikan. Supaya saudara dapat berbuah-buah senantiasa di dalam menapaki hari-hari saudara. Saudara, ayat ini sangat simpel tapi sulit untuk dijabarkan, sulit untuk dimengerti dalam setiap kondisi kehidupan saudara. Tapi Tuhan bilang begini, jangan khawatir anakku, jangan khawatir hambaku. Aku akan melengkapi engkau, memberikan engkau dengan roh penolong. Bayangkan, kalau kita baca satu pasal dari pasal 14 ini, maka saudara akan tahu Allah kita itu Allah yang dahsyat saudara. Tuhan sendiri yang datang kepada Bapa. Tuhan pergi ke sana untuk mencari tempat bagi saudara dan saya loh. Wow, kita dibuat Tuhan eksekutif. Dalam pengertian bahwa ketika Tuhan melakukan segala sesuatu, Tuhan maksimal untuk saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah saudara juga maksimal untuk Tuhan yang sudah rela memberikan segala sesuatu. Bahkan Tuhan dari kematiannya bangkit pada hari yang ketiga, menunggu kenaikannya. Saudara, waktu Tuhan naik, Tuhan sedang datang di pada Bapanya di surga untuk mencari tempat bagi saudara dan saya. Haleluya, ini yang membuat saya senang ya. Dan Tuhan bilang begini untuk saudara dan saya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Sebab apa saudaraku? Sebab di rumah Bapamu banyak tempat. Ketika Tuhan pergi, Tuhan mau bahwa di mana Tuhan berada, saudara dan saya juga berada di situ. Haleluya. Siapa nggak bangga saudaraku dengan Tuhan Yesus Kristus? Amin saudaraku. Amin. Saya bangga. Karena apa? Saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang sanggup. Saya punya Tuhan yang prepare untuk setiap anak-anak Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Mari, biarlah roh penolong itu dengan maksimal bekerja dalam setiap tingkah laku saudara dan saya. Supaya hari lepas hari kita boleh mengalami berkat. Kita boleh mengalami damai sejahtera. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, sebentar kita akan melihat yang akan lewat ini. Haleluya. Saudaraku, peran roh penolong di dalam hidup memang sangatlah besar. Oleh karenanya saudara perlu bangga punya roh penolong itu. Roh penolong itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Waktu saudara berpikir melenceng dari kebenaran firman Tuhan, roh penolonglah yang membuat saudara balik. Ya, roh penolonglah atau Roh Kudus itu atau Parakletos itu akan membuat saudara kembali kepada porsi yang sebenarnya. Sehingga saudara bisa berpikir seperti yang Tuhan berpikir. Karena Tuhan bilang di firman di bagian yang lain bahwa belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Aku senantiasa akan menyertai kau sampai pada akhir zaman. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati berpikir. Haleluya. Firman yang indah itu begini saudara. Saudara tahu maksud dari kebenaran firman ini? Artinya begini. Waktu roh penolong ada di dalam hati saudara, maka perpecahan itu akan terhindar. Saudara dengan sesama teman seiman atau dengan siapapun, saudara akan berdampak bagi mereka. Karena ada roh penolong.
Tadi saya katakan di awal bahwa ketika roh penolong Tuhan berikan utuh kepada saudara secara spesial, maka yang pertama terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya adalah bagaimana cara berpikir sesuai dengan yang Allah pikir. Bukan yang kamu pikir. Ya? Nah itu peranan roh penolong dalam setiap hidup saudara. Harus ada roh ini. Gak ada roh penolong maka kita hancur, kita sirna, kita musnah. Kita tidak tahu kita dari mana kita akan melangkah melakukan segala aktivitas hidup saudara. Ada roh penolong. Karena ada roh penolong, saudara mampu berpikir seperti yang Yesus pikirkan. Bukan saudara pikirkan. Oleh karena itu jauh dari perpecahan. Dan Tuhan firman Tuhan bilang di sini, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu sehidup sepikir. Pikiran Kristus yang ada di pikiran saudara. Pikiran saudara bagikan itu sebagai berkat kepada sesama. Yang kedua, adanya roh penolong di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Setelah saudara berpikir sesuai yang Yesus pikirkan, yang indah-indah sesuai yang kebenaran firman Tuhan garis bawahi. Maka yang kedua adalah saudara mampu berbicara seperti yang Tuhan berbicara. Ya, saudara nggak ngawur. Mulut saudara itu ada kasih kuasa Roh Kudus. Ada kekang kuda. Sehingga waktu saudara mau berkata-kata, Roh Kudus ingatkan, ingat. Mari kita baca dalam firman Tuhan. Kita baca Efesus 4. Efesus 4 ayat 29 bilang demikian, saudaraku. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya saudaraku. Saudara waktu saudara berbicara karena ada roh penolong, ada roh kudus itu di dalam hidup saudara. Maka waktu saudara bicara, orang senang mendengarnya. Waktu saudara bicara, semua orang yang ada di kiri dan kanan saudara itu berdampak dan diberkati oleh ucapan perkataan saudara. Saya bersaksi pendek sedikit. Waktu hidup saya belum diubahkan, saya jujur jauh dari roh penolong. Saudaraku, apa saja yang saya mau perkatakan, saya tidak pusing. Apa saja yang saya mau katakan, orang mau sakit hati ke, orang mau seperti apa terhadap saya, no problem. Yang penting saya puas, yang penting saya senang. Tapi waktu saya terima Yesus secara pribadi dalam hidup, wow, Roh Kudus sebagai roh penolong itu mengubah 100% kehidupan saya. Dan saya mulai berkata-kata damai, saya mulai berkata-kata baik. Sudah gak ada lagi cercaan di mulutku. Sudah gak ada lagi kata-kata kotor, sumpah serapa yang keluar. Yang keluar adalah kata-kata berkat. Kata-kata yang menyenangkan hati saudaraku. Kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan bilang di sini dan Tuhan ingatkan. Waktu saudara diberikan roh penolong yaitu Roh Kudus itu tadi. Saudara mampu melakukan semua aktivitas saudara. Sesuai apa yang Tuhan mau. Haleluya. Yang ketiga saudaraku. Yang ketiga ketika saudara berpikir baik. Berbicara sopan. Dan menjadi berkat bagi sesama. Maka saudara akan juga bertindak dengan hati-hati. Karena apa? Karena roh penolong. Saudara mau melangkah melakukan tindakan kejahatan, Roh Kudus bilang, jangan. Kamu sudah diberkati, kamu sudah bertobat, kamu sudah diurapi, ada roh penolong di dalammu. Mari jangan melakukan itu. Setiap tindakan saudara menyenangkan hati orang. Sehingga waktu orang melihat setiap pergerakan aktivitas saudara day by day, orang lain bisa bilang, ada Yesus sebagai roh penolong di dalam dirinya. Ada Yesus sebagai Roh Kudus yang besar di dalam diri orang itu. Dalam diri, bukan soal pendeta. Saudara, pendeta itu status saja. Ada banyak pendeta yang punya status pendeta tapi hidupnya tidak benar, saudaraku. Saya temuin beberapa orang. Tapi saya tidak perlu sisihkan mereka. Saya tidak perlu kasih tahu siapa orangnya. Yang perlu saya lakukan, saya berdoa untuk mereka. Supaya mereka balik kepada porsi yang sebenarnya. Menyenangkan hati Tuhan. Supaya mereka sadar bahwa ada roh penolong di dalam kehidupan mereka. Ada amin saudaraku? Itulah yang mau saya sampaikan. Nah itu saudaraku,
3 hal dasar sebagai konsep kebenaran firman Tuhan ini yang membuat saudara terus berhati-hati dalam menapaki hari lepas hari, dalam bertindak, dalam berpikir, dalam berbicara dengan siapa saja. Saudara pasti berbicara seperti yang Kristus bicara. Saudara akan terus naik menjadi kepala, bukan ekor. Dan saudara akan terus bersama-sama dengan roh penolong itu sampai pada kesudahan. Karena Tuhan berjanji selama-lamanya roh ini tinggal di dalam saudara. Kecuali saudara sudah tidak mau lagi. Saudara nggak mau cinta Yesus lagi. Roh ini dengan perlahan hengkang. Tapi selama saudara masih on fire bersama Yesus, ingat, roh ini akan terus ada dan tinggal bersama saudara. Melakukan tindakan demi tindakan karena nama Yesus yang besar itu. Saudara dan saya ini spesial loh di mata Tuhan. Sangat spesial. Dibuat spesial. Karena spesial itu Tuhan mau datang kepada Bapa minta. Tempatilah hambaku. Dia ada di sini. Orang-orang yang melayani Tuhan yang menderita dalam hidupnya. Tempatnya sudah disediakan Bapa. Kenapa? Tuhan datang kepada Bapa minta. Supaya mereka punya tempat. Dan orang-orang yang ada di dalam Tuhan jangan pernah takut. Waktu saudara pulang ke rumah Bapa, tempat saudara sudah ada di Firdaus yang indah. Karena roh penolong itu. Tanpa roh penolong, saudara tidak mampu. Satu waktu saya bingung saudara. Karena ada juga sifat-sifat, ada juga change kehidupan dalam hidup ini membuat saya bosan. Ya, lalu ada beberapa tantangan hidup yang gak bisa saya pecahkan dengan baik. Sehingga hampir-hampir nyaris saudaraku. Nyaris saya terlibat di dalam hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, tapi saya punya ayat rema yang buat saya kuat. 1 Korintus 10 bilang begini saudaraku. Pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatannya. Karena Allah setia saudara. Maka ketika apabila engkau dicobai, Tuhan Allah itu sendiri atau Yesus sendiri akan memberikan kepadamu jalan keluar. Supaya kamu dapat menanggungnya. Haleluya, bukankah Yesus ini adalah spesial dalam hidup saudara? Lalu Yesus itu sendiri membuat saudara dan saya spesial. Saudaraku, ini pengorbanan yang tidak mampu kita balas. Hanya lewat roh penolong kita sanggup melakukannya day by day. Saudara, apapun tantangan saudara, berapa besar pun problema saudara, berapa yang saudara alami sehingga membuat saudara mungkin seolah-olah tidak mampu. Ingat bahwa pencobaan itu tidak melebihi kemampuan. Tuhan tahu berapa yang saudara bawa, Tuhan gak melebihi kekuatan itu. Saudara bisa bawa cuma mungkin 50 kilo, Tuhan tetap di situ kapasitasnya. Lebih daripada itu berkat Tuhan saudaraku. Alami itu secara day by day dalam hari-hari yang saudara lalui. Sehingga saudara terus enjoy. Tantangan hidup ke depan, firman Tuhan bilang hari-hari yang saudara dan saya lalui adalah hari-hari yang jahat. Tapi tidak perlu saudara takut. Mengapa demikian? Saya punya hati yang besar. Apalagi ada Yesus di dalam saya. Karena saya percaya ada roh Tuhan di dalam hidupku. Pada saat Tuhan mengembuskan napas hidup, nyawa hidup waktu Tuhan ciptakan saya. Kemudian Tuhan lihat harus memberi roh penolong. Ini sudah sangat berarti. Saya waktu bertobat, saya menjaga langkah-langkah saya satu demi satu langkah. Tuhan, supaya nanti kelak waktu Tuhan panggil saya pulang, saya sudah siap menghadap dengan Engkau. Karena apa yang Tuhan berikan di bumi ini, saya mau pakai itu sebagai berkat untuk memberkati sesama dengan cara yang Tuhan mau, bukan saya mau. Kalau saudara mau atau saya mau, gagal saudara. Gagal, saya pastikan gagal. Karena itu ego saudara. Sekalipun, dengar baik-baik, sekalipun dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi, sebab roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tapi Tuhan tahu bahwa hati manusia itu kadang-kadang mampu ditempati oleh hal-hal yang lain. Api asing, roh asing. Oleh karenanya Tuhan siapkan roh penolong itu sendiri untuk bersama-sama dengan saudara. Supaya saudara sanggup melewati hari-hari saudara. Sampai Tuhan datang panggil saudara. Saudara siap. Adakah saudara yang mau menerima kebenaran firman Tuhan ini dan tinggal tetap di dalam
kebenaran kasih cinta Tuhan, dan saudara hidup di dalam firman itu. Sebab firman adalah dinamis. Firman ini logos. Logos itu berbicara tentang power. Ya saudaraku, firman itu saudara waktu saudara baca, bukan seperti baca komik. Waktu saudara baca satu ayat saja, tapi kalau saudara mengerti kandungan daripada konsep ayat firman itu akan menjadi rema, lalu tertanam dalam hati, bertindak lewat pikiran, bertindak hati-hati, karena senantiasa ada roh penolong. Dah saudara, satu ayat terakhir dalam kehidupan saya, waktu saya menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, ayat ini terus terngiang-ngiang. Yakobus 5 ayat 16, hendaklah engkau saling mengaku dosamu, supaya engkau menjadi sembuh. Haleluya. Waktu saya terima Tuhan, saya merasakan drastis Tuhan rubah langkah hidup saya. Terus hari demi hari. Ya. Lalu ayat bagian B-nya seperti ini. Doa orang benar apabila didoakan dengan penuh keyakinan, besar kuasanya. Mengapa demikian? Karena saudara sudah menjadi baru. Saudara sudah dipulihkan. Saudara sudah dibenarkan. Ayat bagian A tadi di pertama, ya, saudara menjadi sembuh. Garis bawahi kalimat sembuh ini, saudara sudah dipenuhi dengan roh penolong. Roh yang sanggup membuat saudara berubah. Roh yang sanggup membuat saudara pulih. Roh yang sanggup memberkati saudara. Dan kalau saudara sudah diberkati, saudara juga akan menjadi berkat, berdampak kepada sesama. Haleluya. Inilah tema gereja kita. Jika IBPCC di bulan ini, roh penolong, roh yang membuat semua kita melakukan tindakan hati-hati, berpikir hati-hati, berkata hati-hati. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan kebenaran firman yang saya sampaikan. Saya percaya setiap pemirsa saya di mana saja berada yang mendengarkan mimbar agama Kristen ini akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang mengubahkan setiap kami, yang mencelikan setiap kami, bahkan menjamah setiap kami. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Allah Roh Kudus, mari panggil namanya. Roh Kudus, sebab kami rindu Engkau ya Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan, sebab Tuhan telah memimpin kami, Tuhan telah ada di dalam kami, Tuhan memberikan kami roh penolong untuk sanggup dan mampu melakukan pelayanan suci-Mu ini Tuhan, hanya karena ada Engkau dalam hidup kami. Hanya karena ada roh penolong sehingga menolong kamu sanggup dan mampu bertanggung jawab untuk pelayanan yang Tuhan berikan. Hamba sudah berhenti berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi roh dan kuasa-Mu akan tinggal tetap. Roh dan kuasa-Mu akan berada bersama para pemirsa di mana saja berada yang mendengar meliput acara Mimbar Agama Kristen ini Tuhan. Bahkan Allah yang sama bersama-sama dengan kami akan mengerjakan apa yang mereka lakukan, diberkati hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dari pertama kemudian pertengahan sampai akhir, hamba sudah dapat menyampaikan kebenaran firman ini dengan antusias. Engkau sudah berkati para WL, singer dan semua pemain musik. Bapa, mereka akan terus setia mendampingi di mana tempat mereka tertanam, melayani Engkau secara berapi-api dan penuh semangat di dalam kasih kuasa-Mu itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa kepada setiap pemimpin tertinggi di TVRI Bali ini. Hamba berdoa kepada setiap kru yang bekerja siang hari ini bersama-sama kami, selalu berada di dalam cinta kasih Allah dan diberkati berlimpah-limpah. Tuhan melihat jeripaya mereka dalam melayani Engkau lewat media TVRI Bali ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau demikian kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, serta melimpahkan Roh Kudus yang akan menghibur saudara serta menguatkan saudara lewat roh penolong. Dalam nama Tuhan Yesus, iman akan senantiasa tinggal bersama kesetiaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, pemulihan terjadi dan kami setiap kami Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan,